yang saya pernah dengar di antara kisah yang menakjubkan, kisah yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdul Razak, ya, hafizahullah taala, yang mungkin saya tidak meriwayatkan secara detail 100%, tapi seputar ini kisahnya. Jadi Syekh cerita, hafizahullah taala, ada seorang suatu hari Syekh kemudian dia sedang mengisi pengajian atau di askar, di tempat polisi atau tempat askar. Ada yang berkata kepada Syekh tersebut, "Syekh, ini si fulan udah puluhan tahun kerja di Masjidil Haram, petugas penjaga Hajar Aswad yang bergantungan." Maka dipanggil orang tersebut, "Benar kau kerja di situ?" "Ya." "Sudah berapa tahun?" Dia bilang, "Saya sekian 10 tahun. Sudah puluhan tahun saya kerja di situ, bertugas menjaga Hajar Aswad kalau ada yang ini, atau mengatur kalau ada yang tabrak-tabrakan." Maka Syekh bertanya, "Apa fenomena atau kejadian yang paling menakjubkan yang pernah kau dapati selama kau bertugas menjadi Hajar Aswad?" Kan kita tahu di Ka'bah tempat orang berdoa. Banyak kalau kita mencerita tentang dikabulkan doa di Ka'bah, banyak ya, banyak sekali. Banyak teman-teman cerita macam-macam, banyak. Tapi ini cerita yang paling menakjubkan, saya juga dengar menakjubkan. Maka orang ini, polisi ini berkata, "Suatu hari saya baru bertugas saya ditugaskan untuk beberapa bulan kemudian, saya di situ mendengar kejadian-kejadian, melihat kejadian-kejadian. Tiba-tiba saya melihat ada seorang berdoa ketika itu di Ka'bah sambil nangis. Dia berkata, 'Ya Rabb, aku sudah nikah sekian tahun, aku tidak punya anak, ya Allah. Teman-temanku punya anak, tetangga-tanggaku punya anak.'" Dia mengeluh. Dia sampaikan keluhannya. "Anugerahkanlah kepadaku anak," sambil menangis. Dan sebenarnya Allah mentakdirkan saya menghafal suara orang ini. Saya lihat orangnya, jadi saya hafal orang ini dan saya lihat wajahnya dan saya hafalnya. Begitu saja kejadian. Setelah itu saya tugas kembali. Berjalanlah waktu, berjalanlah hari, tahun demi tahun, subhanallah. Saya lupa, Syekh cerita waktu itu, Syekh Abdul Razak cerita, hafizahullah, apakah 20 tahun kemudian, sekitar 20 tahun kemudian atau belasan tahun kemudian, saya sedang bertugas, tiba-tiba saya mendengar suara yang sama. Tapi kali ini permohonannya lain. Orang yang depan Ka'bah, tiba-tiba orang ini berkata, "Ya Rabbku." Tiba-tiba Allah menjadikan saya mendengar perkataan dia berdoa agak mengangkat suara, "Ya Rabbku, matikanlah anakku, ya Allah. Anakku ini memalukan aku, memalukan keluarga aku, durhaka kepada aku, tiap hari membawa kesedihan." Dia sebutkan tentang kenakalan anaknya. "Ya Allah, matikan anakku, ya Allah. Cabut nyawanya." Dia berdoa di Ka'bah. 20 tahun kemudian, saya dilihat orang itu, saya sadar ini orang yang dulu. Maka saya turun dari gantungan saya, kemudian saya pegang tangannya. Saya bilang, "Sini." Dia orang yang nurut karena dia polisi kan. "Sini." Dia bawa keluar menuju dari kerumunan. Dia bilang, ente 20 tahun, kamu yang 20 tahun berdoa begini kan?" "Iya kan?" Dia bilang, "Iya, saya minta 20 tahun lalu di sini." "Kamu kan?" Artinya subhanallah, jadikan dia ingat tentang doa orang tersebut. Maka polisi langsung menjelaskan, saya katakan sama orang ini, "Kamu telah berbuat zalim kepada anakmu 2 kali." "Kenapa saya zalim?" "Kamu pertama kali waktu kamu minta 20 tahun lalu, kamu hanya bilang, 'Ya Allah, berikanlah aku anak.' Kau tidak minta anak yang soleh." Kalau Nabi Zakaria kan berdoa, "Dzurriyyatan thayyibah." Berikanlah aku keturunan yang apa? Soleh. Nabi Ibrahim mengatakan, "Rabbi ja'alni muqimas salati min dzurriyyati." Ya Allah, jadikanlah aku penegak salat. Dan kau ketika minta anak, kau hanya bilang semua orang punya anak, saya tidak punya anak, berikanlah aku anak. Kau tidak minta anak yang soleh. Kau telah zalim kepada anakmu. Harusnya kau minta anak yang soleh. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kau tidak berdoa, 'Ya Allah, berilah hidayah kepada anakku'? Kau zalim lagi sama dia. Kepala kau bilang cabut nyawanya. 2 kali kau zalim sama anakmu. Subhanallah, orang ini terperanjat. Ini polisi nasihati dia. Nah, sini berdoa lagi. Dibawalah anak orang itu orang dibawa menuju ke multazam lagi. Dia berdoa. Subhanallah, dia berdoa, "Ya Allah," berdoa sampai nangis berdoa. Kemudian sudah. Begitu saya cerita. Setahun kemudian, orang dari Maghribil Arabi ini, entah dari Jazair atau Libya, saya lupa daerahnya, entah Jazair atau Libya atau Maroko, datang lagi, entah umrah entah haji, datang lagi setahun kemudian. Datang membawa seorang anak muda yang kelihatan sudah multazim, sudah hijrah, kalau bahasa kita sudah hijrah. Kemudian dia mencari saya. Waktu saya lagi tidak tugas. Maka dia cari ke tempat polisi, saya ingin tahu si fulan bin fulan. Saya ingin ketemu, kenal dia kenal saya. Akhirnya ketemu. Yang menakjubkan di sini, ketemulah orang tua ini dengan anak muda tadi. Dia sampai kepada polisi, dia bilang, "Pak polisi, inilah anak yang saya doakan." Subhanallah, anak jadi penurut, jadi baik. Maka polisi ini bertanya, dia tanya sama anaknya, dia tanya, "Maaf, kamu gimana ceritanya dapat hidayah?" Maka anak itu cerita, bilang suatu hari dia sebutkan entah asar atau maghrib, saya lupa ya. Entah dia mendengar dikumandangkan azan. Tiba-tiba dia tadinya malas, tiba-tiba dia berubah. Tiba-tiba dia pengen ke masjid. Kalau tidak salah asar. Tiba-tiba saya tidak tahu apa yang menyebabkan tiba-tiba saya pengen ke masjid. Jam berapa itu? Jam sekian, subhanallah. Ketika dikonversikan dengan waktu Saudi, waktu Mekah, itulah saat sang ayah sedang berdoa. Allahu Akbar. Ketika sang ayah sedang berdoa di situ, ketika dia menangis minta kepada Allah agar beri hidayah kepada anaknya, Allah langsung kirim hidayah kepada anaknya. Saat yang sama. Jadi ini dalil bahwasanya atau bukti bahwasanya Allah Maha mendengar, Allah Maha kuasa. Intinya jangan putus asa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau anak senakal apapun, mau istri senakal apapun, sebawel apapun, berdoa kepada Allah. Kapan Allah tahu itu maslahat, maka Allah akan kabulkan dalam sekejap. Hanya kun fayakun, ya.